Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Masya Allah, saya nggak bisa melihat ke semua arah ini. Ya, ada yang di belakang, kalau saya lihat ke sana nanti ada yang di belakangi. Ala kulli hal, jazakumullahu khairan atas kesungguhan antum untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sebab yang memudahkan perjalanan kita menuju jannahnya. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Judul kajian kita pagi ini adalah saya petikan dari sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Ahmad dengan derajat yang sahih dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Kabsyah Al-Anmari. Siapa namanya? Ya, baru dengar ya. Namanya Abu Kabsyah Al-Anmari, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu. Ada tiga hal yang aku bersumpah tentangnya dan aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang agung, fahfadhuhu, maka hafalkanlah hadis ini. Nah, ini Nabi nyuruh antum ngapalin hadisnya. Ya, siap? Siap ngapalin enggak? Ada hadiah tuh. Banyak di belakang saya ada banyak hadiah. Nanti yang hafal hadisnya boleh ngambil semua hadiahnya. Duh, hadisnya panjang masalahnya ini. Termasuk Ustadz juga boleh nih. Ya. Syaratnya nggak boleh baca dari catatan, hafalan. Artinya nyatet boleh, tapi nanti ketika ditanya jangan melirik kepada catatan. Silahkan bawa pulang semua hadiah. Siap? Kok pada senyum semua ini? Tawadhu ya, Masya Allah. Baik. Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wa ma dhulima 'abdun madhlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu bihi 'izza. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba dhullin atau baba faqrin atau kalimatan nahwaha. Ya, perawinya agak ragu-ragu di sini. Saya akan terjemahkan dulu penggalan pertama dari hadis ini. Ada tiga hal yang aku bersumpah tentangnya. Yang pertama adalah mana qasamalu 'abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang gara-gara dia bersedekah. Wala dzulima 'abdun madhlamatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu 'izza. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi kemudian dia bersabar, melainkan Allah akan menjadikannya semakin aziz, yakni semakin mulia. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka dirinya, membiasakan dirinya untuk minta-minta, melainkan Allah akan buka baginya pintu kefakiran. Siapa yang hafal? Sampai sini dulu, separuh nih, tak diskon 50%. Tapi hadiahnya tinggal 25%.
Tidak ada ya. Ustaz hafal nggak? Atal, coba. An Abi siapa tadi Ustaz ya? Nah, baru namanya An Abi Kabsyah. Abu Kabsyah. An Abi Kabsyah al-Anmari thalathatun uqsimu alaihinna al-awwal la yanqusul malu minas sadaqah wa thani la yudlamu ahadun madlamatan fasabara illa zadallahu izzah wa thalith ma fataha abdu babal mas'alah illa fatahallahu babul faqra. Dapat hadiah Ustaz? Ya, dapat. Karena riwayahnya bil makna, hadiahnya satu aja ya. Baik. Berikutnya Nabi mengatakan wa uhaditsukum haditsan fahfazuh, dan aku akan menyampaikan kepada kalian sebutir hadis yang agung, maka hafalkanlah oleh kalian. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini sejatinya dihuni oleh 4 macam manusia. Gak ada yang kelima. Abdun razaqahullahu ilman wa malah. Yang pertama dari penghuni dunia ini adalah manusia yang diberi oleh Allah ilmu dan juga harta. Diberi apa? Ilmu dan juga harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'rifu lillahi fihi haqqa. Fahadha bi afdalil manazil. Dengan ilmu yang dia miliki, dia pergunakan hartanya tadi untuk bertakwa kepada Allah. Dia juga pergunakan hartanya untuk menyambung silaturahim. Dan dia tahu bahwa Allah itu memiliki hak pada hartanya. Dia keluarkan hak Allah dari harta yang dia milikinya tadi dengan apa kira-kira? Dengan apa seseorang menunaikan hak Allah pada hartanya? Dengan cara zakat. Fahadha bi afdalil manazil. Maka orang yang pertama ini orang yang akan mendapatkan kedudukan paling mulia. Ini saya akan bacakan dulu secara global, nanti ada penjelasan yang lebih dalam ya. Wa rajulun aw 'abdun razaqahullahu malan wa rajulun wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Tipikal kedua dari penghuni dunia adalah orang yang hanya diberi Allah ilmu, tapi dia enggak diberi harta. Fahuwa yaqul law anna li mithla mali fulan la'amiltu bi'amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua ini yang hanya diberi ilmu, hanya itu bukan berarti menganggap sedikit, tapi dibandingkan dengan yang pertama dia tidak diberikan harta. Jadi dia mendapatkan ilmu, dia ini tulus niatnya. Makanya dia mengatakan begini, andai aku diberi apa yang Allah, andai aku diberi seperti si fulan yang pertama tadi, yakni diberi harta juga, niscaya aku akan berbuat seperti dia. Apa yang tadi diperbuat oleh yang pertama? Satu, dia bertakwa. Yang kedua, dia menyambung silaturahimnya. Dan yang ketiga, dia bayar zakat. Fahuwa biniyatihi. Maka orang yang kedua ini dengan niat yang tulus tadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti yang pertama. Fa ajruhuma sawa. Pahala mereka berdua sama, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Yang ketiga apa kira-kira? Gampang lah. Tinggal di aja, komposisinya dibolak-balik. Apa yang ketiga kira-kira?
Angkat tangan yang mau jawab. Waduh, frekuensinya kurang keras, volumenya. Enggak ada ilmu tapi hartanya ada. Baik. Wa 'abdun razaqahullahu malan, dapat hadiah tuh satu ya. Walam yarzuqhu ilma, diberi harta tapi enggak diberi ilmu. Fahuwa yatakhabbatu fi malillahi bighairi ilmin, maka dengan kejahilannya dia menggunakan harta pemberian Allah tadi tidak pakai ilmu. Falam yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah dalam mempergunakan hartanya. Walam yasil fihi rahimah, dan tidak menyambung hubungan kekerabatannya. Wala ya'rifu fillah wala ya'rifu lillahi fihi haqqa, dan dia juga enggak ngerti kalau Allah itu punya hak terhadap hartanya, alias tidak bayar zakat. Fahadza bi akhbathil manazil, yang ketiga ini kedudukannya paling mengerikan, paling buruk. Sudah kaya enggak berilmu, aduh, paling sengsara nanti di akhirat. Yang keempat, apa kira-kira? Masya Allah. Terus akibatnya? Dia yang terburuk. Aduh. Ya, tapi apakah dia terburuk? Antum sudah benar awalnya, tapi kalau dikatakan dia yang terburuk, tidak. Yang terburuk justru yang ketiga. Ya. Tinggal berapa hadiahnya? 1, 2, 3. Udah 3 ya? Tinggal 3. Baik. 3 bingkisan sama 3 buku saku. Ini yang kesian yang belakang sana itu. Baik. Yang ketiga, yang keempat adalah seorang hamba yang hanya diberi, yang enggak diberi ilmu dan enggak diberi harta juga. Fahuwa yaqul law anna li mithla mali fulan la 'amiltu bi a'mali fulan. Yang ketiga ini karena kejahilannya, dia berangan-angan seandainya dia diberi harta seperti si fulan yang ketiga tadi, niscaya dia akan pergunakan hartanya dengan cara yang sama sebagaimana si fulan yang ketiga tadi mempergunakan hartanya. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa, maka dengan niatnya tadi yang dilandasi oleh kebodohannya, dia mendapatkan dosa yang sama. Tapi enggak dibilang akhbathul manazil, enggak dibilang oleh Rasulullah sebagai orang yang paling sengsara, paling mengerikan. Jadi kalau di ranking dari bawah, ranking paling bawah, ranking ketiga. Kemudian yang kedua, yang keempat, orang keempat itu rankingnya sedikit di atasnya yang ketiga. Tayyib. Dan hadis ini dinyatakan hasanun sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sekarang kita akan kembali ke bagian pertama, kita akan kupas sedikit demi sedikit. Yang pertama tadi apa ya? 1 dari 3 hal tadi. Sekarang jawabnya lillahi ta'ala deh. Kayaknya antum ikhlas semua ini, gak mau kalau dikasih hadiah. Jadi yang pertama kali tadi kita singgung apa itu? Mana qasamalu 'abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena bersedekah. Percaya enggak antum? Percaya? Coba saya minta duitnya. Boleh enggak? Berapa maunya? Masya Allah. Semuanya saya mau. Siapa? Siap, Masya Allah. Kira-kira habis ngasih berkurang enggak duitnya?
Insya Allah tidak. Kok bisa nggak berkurang? Uangnya asli palsu Pak? Jangan yang dikasihin yang palsu lagi, yang asli disimpan. Kok bisa kata Rasulullah harta seorang hamba tidak berkurang gara-gara sedekah? Terus caranya sedekah bagaimana ya? Hah? Berkurang nggak hartanya kalau disedekahin? Orang punya harta 1 juta rupiah, masuk ke Masjid Al-Falah, diambil 1 lembar 100 ribuan, tinggal berapa di dompetnya? Nggak berkurang ya? Berkurang nggak? Tuh katanya nggak berkurang. Gimana sih antum ini? Bolak-balik dari tadi pagi Ustaz. Ditanya begini A, dibilang gini B. Yang benar berkurang nggak nih? Hah? Saya ingin antum belajar memahami hadis. Kalau Nabi bilang nggak berkurang, ya nggak berkurang. Cuman dilihat dari sisi mana. Kalau dilihat dari nominal yang tersisa di dompet, berkurang. Kalau antum bilang nggak berkurang, antum nggak boleh naik kelas nanti sama Pak Guru. Masa 1 juta dikurangi 100 ribu tetap 1 juta? Siapa ini guru matematikanya ini? Ya. Jadi kita mau lihat dari sisi mana sekarang. Dan sesungguhnya harta kita ini yang kayak apa sih? Nah itu sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah kalau nggak salah ya. Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Orang suka mengatakan ini hartaku, ini mobilku, ini rumahku, ini duitku. Wa hal maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnaitah, au labista fa ablaitah, au tasaddaqta fa abqaitah. Padahal bukankah hartamu yang sesungguhnya, hai manusia, adalah apa yang kau makan sampai habis? Kalau kita beli makanan 1 piring dimakan semua, itu menjadi harta kita. Kalau dimakan setengah, ya cuman setengah, sisanya bukan, sisanya dibuang atau dimakan orang lain. Au labista fa ablait, atau kita pakai sampai usang, pakaian, perabotan, kendaraan, selama kita memakainya berarti kita masih menganggap dia sebagai harta kita. Kita mengambil manfaat dari harta kita. Kalau punya mobil cuman diparkir, nggak dipakai, cuman jadi kolektor mobil, dia nggak memanfaatkan hartanya. Sama aja dengan orang yang di sebelah rumahnya ada showroom mobil, sama, kan nggak dipakai mobilnya. Apa artinya dia punya mobil? Ya nggak? Dipakai itu bisa dengan dikendarai, bisa dengan dijual, pokoknya dia bisa mengambil manfaat dari mobil, dari harta itu. Itu harta kita tipe kedua, dimakan nggak bisa memang, tapi bisa dimanfaatkan, digunakan, sampai dia rusak nggak bisa berfungsi lagi. Begitu dia rusak, sudah bukan menjadi harta kita lagi, nggak bisa dimanfaatkan apa-apa, sudah jadi barang rongsokan. Atau yang ketiga kata Rasulullah, au tasaddaqta fa abqait, wa fi riwayah faqtanait, atau yang kau sedekahkan dan itu yang akan tersisa untukmu, itu yang engkau akan nikmati terus. Pertanyaan berikutnya, hidup kita berapa kali? Di dunia 1 kali, di akhirat 1 kali. Bedanya apa hidup dunia dengan hidup akhirat? Kalau di dunia terbatas dengan usia. Untuk menikmati harta kekayaan kita di dunia banyak syaratnya. Ya Baya, apa syaratnya orang bisa menikmati hartanya di dunia? Pertama,
Hah? Angkat tangan. Apa? Sehat. Apalagi? Punya. Apalagi? Hidup. Ya kalau mati nggak bisa, betul. Udah mati percuma. Mau kayaknya kayak apa? Udah mati. Ya jawabannya benar tapi salah. Karena saya bilang di dunia. Kalau udah mati kan nggak di dunia, udah meninggalkan dunia dia. Apalagi punya kesempatan untuk memanfaatkan, sehat, kaya, tapi nggak sempet pakai itu mobil, ya percuma. Banyak diantaranya tidak sering-sering, karena kalau keseringan bosen, nggak nikmat lagi. Orang yang nggak pernah masuk hotel bintang 5, sekali masuk terkagum-kagum dia, Masya Allah bersihnya, ini istana ya, istana raja ya, padahal hotel bintang 5 itu. Tapi kalau tiap hari masuk hotel bintang 5, apa kesannya? Biasa, nggak nikmat. Jadi banyak syaratnya nikmat dunia ini. Untuk bisa dinikmati di dunia, syaratnya banyak. Dan dosisnya juga harus pas. Contohnya makanan yang lezat, makanan favorit, tapi disuguhin satu meja gini, penuh kambing guling 1 ekor, nih makan kambingnya, kamu habisin deh. Nggak bisa, overdosis, nggak nikmat. Artinya itu ciri khas nikmat dunia. Harta yang kita nikmati di dunia tadi dengan dimakan sampai habis atau dipakai sampai usang, itu harta kita. Tapi sekali lagi itu hanya di dunia, itu pun selagi kita bisa menikmatinya, terbatas banget. Yang satu lagi ini dinikmatinya di akhirat, yaitu apa yang kita sedekahkan karena Allah, itu dinikmati di akhirat. Dan kata Nabi, itu yang akan tersisa tidak habis. Jadi kalau orang bersedekah hartanya berkurang apa enggak sebetulnya? Kalau di dunia berkurang, tapi kan kita enggak hidup di dunia selamanya, toh juga bakal kita lepas toh. Antum enggak sedekahin, antum juga bakal berpisah dengan harta itu, mau atau enggak mau. Mana ada orang mati dia mendekap hartanya selamanya? Ada. Dia pasti akan berpisah. Dan kalau dia tidak sedekahkan, dia berpisah, enggak dia nikmati lagi di akhirat. Tapi kalau dia sedekahkan, dia belanjakan, dia akan nikmati dunia dan akhirat. Dia akan nikmati tidak pakai batasan waktu. Dinikmatinya setiap saat, nikmatnya mutlak 100% nikmat, enggak tanpa syarat. Ya. Mana ada orang di akhirat baru bisa menikmati makanan kalau dia lapar? Enggak ada orang lapar di sana. Enggak ada orang bosen dengan nikmat akhirat. Tidak ada orang makan kemudian kenyang. Enggak ada. Dia makan bukan karena lapar, berhenti makan bukan karena kenyang. Terus makannya buat apa? Buat senang-senang. Kalau di dunia orang makan karena lapar toh, sudah kenyang makan lagi, sakit dia, sakit perut. Tapi di akhirat, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Itu firman Allah kepada Adam saat dia diciptakan di dalam jannah. Sesungguhnya engkau selagi di jannah ini, hai Adam, tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan. Jadi minumnya bukan karena haus, berhenti minum bukan karena kembung. Pokoknya seneng-seneng, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, tidak ada orang meludah, tidak ada orang buang ingus, tidak ada wanita haid, tidak ada orang
tambah umurnya jadi tua, nggak ada, muda terus, luar biasa ya. Nah, pilih mana sekarang? Kita nikmati harta kita di sini apa di sana? Pilih di sana. Betul. Ya, tergantung sejauh mana kita percaya dengan akhirat. Itu yang akan menjadi jawabannya. Baik. Jadi kalau Nabi mengatakan harta tidak akan berkurang karena sedekah, sangat benar. Karena toh kita juga akan tinggalkan dan tidak akan bisa nikmati kecuali kalau itu termasuk yang kita sedekahkan. Dan pahala sedekah luar biasa banyaknya ya. Ini adalah Allah melipat gandakan balasannya di akhirat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah seperti orang menanam satu butir tumbuh jadi 7 tangkai, masing-masing tangkai menumbuhkan 100 butir, satu melahirkan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih melipat gandakan lebih dari itu, tergantung seberapa besar keikhlasan dia. Kemudian sedekah itu akan menjadi naungan bagi seseorang di hari kiamat. Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamati hatta yuqda anhu. Seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat sampai nasibnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah kita membutuhkan naungan pada saat itu karena sangat panas kondisinya. Matahari didekatkan sejarak 1 mil dan tidak ada tempat berteduh kecuali yang Allah sediakan bagi kalangan tertentu. Salah satunya adalah orang yang banyak bersedekah. Makin banyak dia bersedekah, makin lama dia mendapatkan naungan. Dan kita nggak tahu sampai berapa lama kita harus menunggu sehingga Allah menentukan nasib kita masing-masing. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innas sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu benar-benar akan memadamkan panasnya kubur bagi orang yang berada dalam kubur. Wa innama yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli sadaqatih. Dan seseorang pada hari kiamat, seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Dan banyak lagi ya, kalau kita mau bahas fadilah sedekah nggak cukup waktunya. Berikutnya apa kata Nabi tadi? Tidaklah seorang dizalimi, wa ma dzulima 'abdun mazlamatan fasabara 'alaiha. Tidaklah seseorang dizalimi oleh suatu kezaliman kemudian dia bersabar terhadap kezaliman tersebut, illa zadahullahu 'izza, melainkan Allah akan menjadikannya bertambah mulia. Kalau yang pertama berbicara tentang fadilah sedekah, yang kedua berbicara tentang fadilah bersabar. Dan memang sabar ini amal soleh yang pahalanya luar biasa. Hanya saja yang kita perlu fahami adalah kezaliman seperti apakah yang kita dianjurkan untuk sabar. Apakah dalam menghadapi semua kezaliman kita dianjurkan untuk sabar atau diperintahkan untuk sabar, ataukah kezaliman jenis tertentu? Kalau kita melihat kepada hadis ini dan menutup mata dari dalil lainnya, kita akan berkata pokoknya kalau dizalimi sabar aja. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak hanya menyabdakan hadis ini kan, Nabi juga menyabdakan hadis yang lain. Nabi juga mengajarkan, bahkan dalam Al-Quran
Ada ayat yang bunyinya walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, dan orang-orang yang apabila mereka itu mengalami penindasan mereka membela dirinya. Nah, terus yang bagaimana nih yang dianjurkan? Nah, kita harus dudukkan masalah ini dengan melihat dari berbagai dalil yang ada. Jadi kezaliman yang kita diperintahkan untuk bersabar itu seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, hadisnya sahih riwayat Muslim kalau nggak salah. Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ya Rasulullah, aku ini punya kerabat, punya saudara, aku sudah berusaha menyambung hubungan dengan mereka, mereka malah mutus hubungan denganku. Aku berusaha berbuat baik, senantiasa berbuat baik kepada mereka, mereka malah jahat kepadaku. Dan aku berusaha untuk sabar, menahan diri, menahan emosi terhadap tingkah laku mereka, mereka masa bodoh, gak urusan, tidak peduli, cuek terhadapku. Bagaimana ya Rasulullah, aku harus bersikap apa ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La yazalu minallahi alaika zahirun, la yazalu laka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Selagi engkau tetap bersikap seperti itu kepada mereka, niscaya Allah akan tetap memberikan pertolongannya kepadamu untuk menghadapi mereka. Berarti orang ini dianjurkan untuk sabar terhadap kezaliman kerabatnya, karena ada maslahat lain di balik kesabaran itu, yaitu terpeliharanya hubungan kekerabatan. Tidak berarti dalam segala macam kesabaran, tidak berarti dalam menghadapi semua bentuk kezaliman kita disuruh sabar. Karena Nabi SAW dalam perjuangan hidupnya itu beliau mengajarkan untuk bersabar dan mengajarkan juga untuk melawan. Tapi kapan bersabar, kapan melawan, itu yang perlu kita ketahui. Ketika belum ada kekuatan untuk melawan penindasan, sehingga kalau nekat melawan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan kerugian yang lebih besar, maka saat itu dianjurkan untuk sabar. Seperti ketika Nabi masih di Makkah, ditindas, dianiaya, sahabatnya dibunuh di depan mata beliau. Yasir dibunuh di depan mata anaknya Ammar, Sumayyah juga dibunuh di depan mata suaminya dan anaknya. Nabi nggak nyuruh Yasir, nggak nyuruh Ammar bin Yasir untuk melawan, nggak, disuruh sabar, sabar, sabar. Dulu orang-orang sebelum kita itu lebih berat ujiannya daripada kita. Ada yang digergaji dari tengah-tengah kepalanya sampai terbelah jadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terlepas daging dari tulangnya. Tapi itu semua tidak menjadikan mereka berpaling dari agama ini. Kalau kalian sudah minta tolong sekarang, terlalu dini, kata Rasulullah. Sabar dulu. Artinya selagi belum ada kemampuan, saat itulah kita diperintahkan untuk sabar. Tapi setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau memiliki pasukan, mulailah beliau membalas, mulai pindah ke masa transisi. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum
zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang dilawan, yang diperangi, untuk melawan karena mereka dalam posisi dizolimi, dan Allah maha kuat untuk menolong mereka. Disuruh tidak diam terhadap penindasan, disuruh melawan. Ketika sudah benar-benar kuat, malah Nabi yang memulai musuhnya, ayo masuk Islam atau saya sikat kamu, ya. Makkah justru ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Makkah yang dahulu terkenal dengan permusuhannya yang sengit, akhirnya ditundukkan oleh Rasulullah SAW dan kembali ke pangkuan Islam. Jadi tidak mutlak seseorang itu dianjurkan untuk senantiasa sabar dalam segala kondisi. Bahkan tidak dianjurkan untuk bersabar manakala yang menindasnya itu orang yang hina dan dia bisa melawan, justru tidak diperintahkan untuk sabar, ya. Makanya Allah mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Itu pujian bagi orang-orang yang melawan ketika mereka ditindas, dan mereka bisa melawan saat itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan sebagian salafus saleh ketika menafsirkan ayat ini mengatakan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ya, tokoh tabi'in, mengatakan saat beliau membaca ayat ini walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun kanu yakrahun ayyudhillu anfusahum fatajtari'a alaihim as-sufaha. Para salaf itu membenci sikap merendahkan diri kepada semua orang, menampakkan dirinya itu lemah, nggak bisa apa-apa, sehingga itu akan memicu perilaku kurang ajar dari orang-orang sufaha. Orang-orang yang bodoh, aku kurang ajar manakala dia melihat orang-orang ini menampakkan dirinya sebagai orang yang lemah. Jadi tergantung di mana dia berada, siapa yang dia hadapi. Makanya Rasulullah SAW, bahkan Al-Quranul Karim menyuruh kaum muslimin manakala mereka itu menjadi penguasa dan di dalam kekuasaannya hidup orang-orang yang non muslim sebagai ahlul zimmah. Kan ahlul zimmah ini disuruh untuk bayar jizyah, toh, hatta yu'tul jizyata ayyadin wahum saghirun ay dhalilun. Mereka itu kalau membayar jizyah, tata cara bayarnya itu tata cara khusus. Biasanya orang yang memberi itu tangannya di atasnya orang yang menerima, kan, itu kalau sedekah. Tapi kalau ahli kitab disuruh membayar jizyah, itu dibalik. Mereka membeli dengan telapak tangan terbuka, dan yang ngambil gini ngambilnya. Coba antum gini, Ustaz, gitu. Siapa yang hina di sini? Yang ngasih yang hina. Yu'tul jizyata ayyadin wahum saghirun. Posisikan mereka sebagai orang yang ketika membayar tuh membayar dengan perasaan rendah. Itu syar'i itu. Karena kita di atas mereka. Fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa rendah kalau di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Jangan merasa hina, sedih, takut, jangan. Antumul a'laun, kalian yang lebih tinggi kalau kalian beriman. Syaratnya itu benar-benar beriman, kalian lebih tinggi. Dan Nabi SAW ketika dikhianati oleh orang Yahudi di Madinah, bagaimana beliau membalas? Ingat peristiwa perang Ahzab,
ketika kaum muslimin dikepung, kemudian di saat yang genting itu Yahudi Bani Quraidah berkhianat semua. Ini kan dizalimi nih, udah dalam posisi terkepung oleh musuh, padahal perjanjiannya, kesepakatannya tiap ada musuh yang menyerang Madinah mereka harus membantu kaum muslimin untuk menolak musuh. Malah berkhianat, menikam dari belakang. Setelah musuhnya itu pergi, Rasulullah nggak memaafkan Yahudi. Bani Quraidah ketika itu Bani Nadir ya, Bani Nadir dikepung bentengnya, kemudian sampai mereka menyerah, dan mereka menyerahkan nasib mereka, mau dihukum seperti apa diserahkan kepada Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz ini orang Ansar yang dulu berafiliasi dengan kabilah Yahudi itu. Dulu sebelum masuk Islam mereka berafiliasi dengan sukunya Sa'ad ibn Mu'adz. Tapi Sa'ad adalah seorang yang faham bagaimana harus bersikap, walaupun dia dalam keadaan terluka ya, kena anak panah pada ini urat nadinya sehingga dia mengucurkan darah, dia putuskan semua yang sudah balik dieksekusi tanpa ampun ya. Jadi tidak selamanya bersikap rendah itu terpuji. Dalam hadis ini kita harus pahami sikap mengalah, sikap sabar yang terpuji itu mengalah kepada kaum kerabat yang zalim, atau mengalah kepada musuh manakala kita masih lemah, sebagaimana sikap Rasulullah dan para sahabatnya saat beliau ditindas di kota Makkah ya. Karena kalau enggak begitu Islam ini tidak akan punya eksistensi. Melawan aja ditindas, apalagi enggak ngelawan. Bahkan nggak cuma Islam, ideologi untuk membela diri dan melawan itu ada dalam semua keyakinan, ada dalam semua agama. Nggak usah munafik, agama manapun mengajarkan dirinya untuk melawan penindasan ya. Walaupun dia di dunia ini menampakkan dirinya sebagai agama yang merahmati semua makhluk hidup, sampai semut pun nggak boleh dibunuh, bohong. Kalau udah di negaranya sana kaum muslimin yang dibantai sama dia. Perlu saya sebutkan, antum udah paham kan ya? Ya, binatang nggak dibunuh, orang Islam dicincang sama dia, dibakar sama dia. Itu kalau di sini minoritas dia, masya Allah, nggak berani tingkah macem-macem. Tapi kalau sudah kebalik kondisinya, antum tahu sendiri hakikat mereka itu siapa. Jadi semua ideologi itu ngajarkan untuk mempertahankan eksistensi. Jadi nggak ada kemungkaran sedikit pun ketika Islam juga mengajarkan jihad. Ya kalau nggak ada jihad, nggak ada ceritanya Islam masuk ke Indonesia, antum nggak akan jadi muslim. Betul nggak? Iya. Kalau Islam tidak mensyariatkan jihad mempertahankan akidah, nggak keluar dari jazirah Arab itu Islam. Mungkin sudah tamat riwayatnya. Kalau yang diajarkan, kalau kamu ditampar pipi kananmu kasih pipi kiri, kalau kamu dipenggal habis dong, ya nggak? Cuma perangnya Islam, jihadnya Islam ini jihad yang penuh dengan rahmah. Silahkan dibandingkan dengan hukum perang lainnya. Nabi kalau ngutus pasukan perannya, ngutus komandannya, itu dipesan dulu, imdhi bismillah wa ala barakatillah, imdhi imdhu wa la taghullu wa la taqtulu walidan. Berangkatlah wahai pasukan dengan nama Allah, teriring berkah dari Allah. Berangkatlah dan jangan kalian menyembunyikan harta rampasan sebelum dibagi, dan jangan kalian membunuh anak-anak. Mana ada ideologi lain yang mengajarkan begitu. Pejuang-pejuang HAM hari ini itu ketika bikin bom Hiroshima itu, bomnya tebang pilih enggak?
atau sikat semua? Sikat semua. Bahkan yang belum lahir pun ikut disikat. Dalam kandungan dia harus mati bersama ibunya tanpa dosa, tanpa dosa. Mereka bikin bom nuklir, mereka bikin rudal balistik. Siapa yang bikin? Muslimin atau mereka? Mereka kan senjata pemusnah massal itu siapa yang bikin? Mereka. Namanya pemusnah massal. Kalau Islam tidak boleh anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh, tidak boleh. Nabi pernah mendapati seorang wanita terbunuh di tengah-tengah musuhnya. Marah beliau, berubah warnanya. Wajada imra'atan maqtulan faqal ma kanat hadhihi lituqatil. Perempuan ini bukan orang yang ikut terjun ke medan perang, kenapa dia dibunuh? Kalau ada orang yang sembunyi, orang tua yang dia menyendiri di tempatnya, di tempat-tempat ibadah, nggak boleh dibunuh. Karena tujuannya bukan membunuh. Tujuan daripada jihad itu untuk membuka supaya jalan dakwah ini mulus. Sebetulnya mereka itu merindukan kedatangan Islam sebagai rahmatan lil alamin, namun dihalang-halangi oleh para penguasa diktator itu. Rakyatnya merindukan keadilan Islam, penguasanya yang takut kehilangan kekuasaan. Maka karena penguasanya ini menghalang-halangi, dilawan. Rakyatnya nggak berdosa, jangan diganggu gugat. Makanya perangnya Islam itu rahmatan lil alamin. Perangnya Rasulullah sama orang-orang musyrik di Badar, di Uhud, Fathu Makkah, berapa coba korbannya? Bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Perang paling berkah itu perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ma fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka dirinya untuk minta-minta, melainkan Allah akan bukakan pintu kefakiran, ya. Dia dihantui oleh kefakiran di depan matanya. Kenapa? Karena dia telah merendahkan dirinya. Orang mau minta-minta itu dia harus buang apa? Apa yang dia harus singkirkan pertama kali kalau jadi orang yang mau minta-minta? Rasa apa yang dia harus singkirkan? Rasa malu. Padahal rasa malu itu induk dari semua sifat baik. Al-haya la ya'ti illa bi khairin, kata Rasulullah SAW. Al-haya khairun kulluh. Sifat malu itu tidak ada jeleknya, baik semua. Karena dengan adanya sifat malu tadi, seseorang terhalang untuk maksiat, dia malu sama Allah. Karena adanya sifat malu, seseorang tidak berbohong, tidak berkhianat, tidak ingkar janji, tidak berzina, tidak mencuri. Kalau sudah tidak punya rasa malu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini bukan membolehkan loh ya, bukan. Kalau memang kamu tidak malu, ya apa yang menghalangimu untuk melakukan hal tersebut? Nah, salah satu yang dibuang pertama kali oleh orang yang punya kebiasaan minta-minta adalah rasa malu ini. Dia membuang rasa malunya dalam rangka mendapatkan harta dunia yang remeh. Karena berapapun yang dia dapat itu remeh. Wong dunia semua ini remeh, apalagi cuma sebagian kecil. Mana ada orang minta-minta dikasih 1 triliun, dikasih 2 triliun. Biasanya dikasih berapa? 1.000, 2.000. Kalau luar biasa 100.000. Ya. Tergantung orangnya siapa yang mau menghinakan dirinya. Kalau orang-orang biasa, rakyat jelata minta-minta, ya dikasihnya selevel rakyat.
Tapi kalau pejabat mau merendah banget, minta-minta, ya mungkin dikasih untuk level pejabat, karena dia harus lebih berkorban harga diri lagi dibandingkan rakyat jelata. Jadi ngemisnya rakyat dapat tapi sedikit, ngemisnya Pak Lurah misalnya ya dapat levelnya lurah, camat dapat level camat, wali kota bupati dapat wali kota bupati, tapi semuanya ngemis ini jatuhnya. Yang ngemis kepada yang lebih tinggi dari dia, yang ngemisnya gubernur, presiden dengan levelnya, tapi tetap sedikit karena dia harus mengorbankan harga diri dia, minta. Makanya Allah akan berikan yang kebalikan dari yang dia minta. Dia ingin dapat duit tapi justru dijadikan bersifat bermental miskin, dibuka pintu kefakiran, malah akhirnya jadi profesinya apa? Pengemis. Sekali enak ya, nggak kerja dapat duit 2 kali 3 kali, nggak puas-puas, itulah kefakiran. Dikasih nggak puas-puas, fakir dia itu, tersiksa dia dengan ambisinya. Yang enak itu orang dikasih sedikit cukup, nggak minta-minta lagi, toh yang dimintai manusia biasa kok, mintanya sama Allah yang Maha Kaya. Tapi kalau dikasih minta lagi, dikasih minta lagi, dia tersandra dengan sama manusia, dengan kebaikan manusia, dan dia memiliki sifat fakirnya ini, terbayang-bayang dengan kefakiran, tidak pernah merasa cukup. Jadi itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang merendahkan harga dirinya. Mestinya harga diri itu dipelihara. Bahkan satu dari 5 tujuan utama syariat yang disebutkan oleh fuqaha, min maqasidis syariah hifdzul 'ird, memelihara harga diri itu termasuk tujuan utama syariat. Makanya kalau ada orang yang berani mencemarkan harga diri orang lain, berat hukumannya. Bukan dihukum ringan, dihukum berat. Lah kok ini malah menggadaikan harga dirinya untuk minta-minta. Minta-minta itu bukan haram dalam semua kondisi, bukan. Ada 3 kondisi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qabisah. Innal mas'alata ya Qabisah la tahil illa li ahadi thalath. Minta-minta itu hai Qabisah tidak halal kecuali bagi satu dari 3 macam orang. Rajulun tahammala hamalatan, ada orang yang dia ini menanggung sejumlah besar harta dalam rangka mengakurkan, mendamaikan 2 kalangan atau 2 orang muslim yang bertikai terkait masalah harta. Ada pihak ketiga datang, sudah kamu nuntutnya apa sih sama fulan? Saya menuntut 50 juta rupiah. Oke, saya yang nanggung. Ayo sekarang baikan. Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusiba sadadan min 'aishin au qiwaman min 'aishin. Halal bagi dia setelah dia menanggung suatu tanggungan dalam rangka mendamaikan 2 orang yang berselisih ini, dia halal untuk minta-minta, tapi ada batasnya, sampai yang 50 juta itu kembali. Thumma yumsik, kemudian stop. Itu yang pertama. Jadi tujuan dia minta-minta ini bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya, tapi karena dia telah berjasa mengakurkan sesama kaum muslimin, baik personal maupun instansi atau kelompok atau apa. Kalau dengan duit mereka bisa damai, saya yang bayar nggak apa-apa, ini terpuji. Silahkan setelah itu kamu mencari dana, penggalangan dana sampai kembali, stop, nggak boleh lebih.
atau sampai dia bisa kembali normal walaupun tidak kembali semuanya. Sadadan min aish ini bahkan, afwan saya salah nerjemahkan tadi ya, bukan sampai kembali semua, sampai dia bisa hidup normal, dia bisa sekedar menyambung hidupnya walaupun tidak kembali semua. Dalam istilah asnaf zakat namanya gharim wal gharimin. Al gharimin itu orang yang menanggung kerugian material untuk kebaikan orang lain. Dia boleh halal menerima zakat sebesar maksimal nominal yang dia tanggung tadi, atau nilai dari materi yang dia tanggung. Wa rajulun asabathul faqah, atau orang yang jatuh miskin. Tadinya kaya, dia jatuh miskin. Syaratnya apa dia boleh dinyatakan sebagai orang yang jatuh miskin? Hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi, hatta yashhada thalathatun min dhawil hija min qaumihi qad asabat fulanan al-faqah. Sampai ada 3 orang berakal di antara kaumnya yang bersedia menjadi saksi bahwa si fulan memang benar-benar jatuh miskin. Fahallat lahul mas'alah hatta yusiba sadadan min aishin aw qiwaman min aish. Maka ketika itu baru dia halal untuk minta-minta sampai dia bisa nyambung hidupnya, hidup yang normal. Wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malah, atau orang yang terkena musibah yang meludeskan hartanya dia, tiba-tiba kebakar, habis ludes hartanya, diterjang tsunami, habis ludes, ditinggal pergi rumahnya kena tanah longsor, kena likuifaksi, tenggelam, habis. Ini jaihah. Fahalat lahul mas'alah, boleh dia minta-minta juga sama, hatta yusiba sadadan min aishin au qiwaman min aish. Wa amma siwa dhalika ya qabisah fasuhtun yakuluhu sahibuhu suhta. Kalau minta-minta bukan karena satu di antara 3 hal ini, hai qabisah, maka itu ibarat kotoran yang dimakan dengan cara yang kotor, ya. La yazalul mas'alata birrajuli hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, kata Rasulullah. Kalau orang itu kebiasaan minta-minta selama di dunia, di hari kiamat nanti dia akan datang dengan wajah yang tidak punya daging lagi. Mengerikan, ya, menjijikkan kan, muka orang tidak ada dagingnya itu kayak apa, coba dibayangkan. Itu juga balasan bagi Allah karena dia telah menggadaikan harga dirinya yang seharusnya dipelihara, karena dia mempertaruhkan rasa malu yang harusnya dia jaga. Pada rasa malu adalah sesuatu yang terpuji. Baru kemudian Rasulullah bercerita tentang 4 mata penghuni dunia. Yang pertama tadi apa? Udah lupa. Terus enggak, apa yang dia lakukan? Dengan ilmu dia belanjakan hartanya ke jalan. Apalagi? Yang pertama adalah orang yang diberi harta dan diberi ilmu. Kemudian dengan ilmunya tadi dia pergunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, untuk menyambung silaturahim. Nah, jadi harta itu akan sangat bermanfaat manakala dia berada di tangan orang yang berilmu. Ilmu apa kira-kira? Ilmu ekonomi? Ilmu apa kira-kira? Ilmu bisnis kata Ustadz. Kalau ilmu bisnis, ilmu untuk nyari duit. Kalau dipakai buat biar lebih banyak lagi duitnya, ya.
Itu ilmu bisnis. Kalau ini ilmu untuk memanfaatkan harta seefisien mungkin buat kemaslahatan akhirat dia. Karena hakikatnya harta yang paling nikmat adalah harta yang bisa dinikmati di akhirat. Nah, ilmu ini hanya ada dalam Islam, dalam aturan Allah, dalam aturan Rasulullah SAW. Kalau tidak ngerti aturan Allah, tidak ngerti aturan Rasulullah, tidak akan bisa memanfaatkan hartanya untuk dinikmati di akhirat. Paling banter dinikmati di dunia, dan sekali lagi itu nikmat sesaat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu semu. Jadi ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang diwariskan oleh para nabi, oleh orang-orang yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang-orang yang Allah meridhai mereka, senang sama mereka, dan mereka pun puas dengan karunia Allah, senang dengan Allah. Dan ini menunjukkan fadilah ilmu. Dia bisa bertakwa kepada Allah melalui hartanya. Harta menjadi ni'mal aun, penolong yang baik bagi dirinya untuk bertakwa kepada Allah, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang berharta, semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, dan lain-lain. Hartanya ini mereka gunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan akhirat mereka. Nggak perhitungan. Waktu perang Tabuk, perang Tabuk ini satu-satunya perang yang Rasulullah terus terang sama sahabatnya, kalian saya ajak perang kali ini. Biasanya Nabi nggak pernah terus terang. Perang Badar Nabi bilang, ayo kita cegat yuk kafilahnya Quraisy. Nggak banyak kok, pengawalnya cuma 26 orang, kita kan 314. Ya, perang Fathu Makkah juga gitu, nggak terus terang. Mau nyerang Mekah di sebelah selatan, ngarahnya ke utara dulu malah. Hanya perang Tabuk Nabi berterus terang. Karena apa? Kondisi perjalanannya jauh. Kalau nggak dikasih tahu mau perang, nanti dia nggak bawa bekal lagi. Repot kalau nggak bawa bekal. Nggak siap kendaraan, repot. Dan masanya adalah musim panas saat kurma sedang berbuah. Berat banget, panas-panas begini suruh perang jauh 700 mil ya, 1000 berapa kilo itu, 700 kali 1,6 ya, 1042 kilo atau 120 kilo jaraknya itu dari kota Madinah. Bayangkan, dan untuk perang di sana, bukan untuk berdagang, untuk perang. Artinya ini berat kalau nggak dikasih tahu terus terang. Ketika itu butuh biaya besar, butuh logistik, butuh kendaraan, sedangkan kaum muslimin pas-pasan. Di saat yang bersamaan, kafilah dagangnya Uthman bin Affan yang terdiri dari sekitar 300 ekor unta yang penuh dengan muatan, penuh dengan logistik barang dagangan, pedagang besar ini ya, pedagang luar biasa, importir luar biasa itu Uthman radhiyallahu anhu. Nabi ketika itu mengajak, memotivasi sahabatnya untuk sedekah. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, alayya mi'atun minal ibil wa himlih. Saya tanggung 100 ekor unta beserta muatannya ya Rasulullah. Didoakan sama Rasulullah. Beliau kembali menghasung karena masih kurang ini, menghasung lagi. Utsman bilang, wa alayya mi'atun ukhra, 100 lagi ya Rasulullah saya tambahkan. Padahal begitu masuk Madinah itu dicegat sama tengkulak-tengkulak. Utsman, saya beli, saya kasih kamu faedah 100%.
Ada yang lebih tinggi, kata Utsman. 200%. Ada yang lebih tinggi. Masa 3 kali sampai 7 kali mereka mentok semua. Kata Utsman, ada yang lebih tinggi. Mana mungkin ada orang mau berani beli dengan keuntungan 7 kali lipat. Allah ngasih minimal 10 kali lipat, sampai 700 kali, sampai lebih. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. 1 jadi 700. Di ayat yang lain, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Tidak ada kebaikan sama Allah 1 dibalas 1, tidak ada. Hitungan Allah 1 kebaikan dibalasnya pakai minimal 10 kali. Kamu baru maksimal 7 kali udah mentok, udah nggak kuat. Ya saya pilih yang minimal 10 kali lah. Tapi di akhirat akhirnya Rasulullah kembali menghasung lagi orang untuk bersedekah, mengajak orang bersedekah. Utsman bilang, wa alayya mi'atun ukhra, saya kasih lagi 100 ekor ya Rasulullah beserta muatannya. Langsung berkaca-kaca dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Sudah semenjak hari ini Utsman tidak akan terkena bahaya lagi akibat perbuatannya. Ya. Itu orang yang ngerti bagaimana cara bertakwa kepada Allah dengan harta. Dia sambung silaturahimnya. Ini merupakan faedah bahwa yang namanya silaturahmi itu bukan hanya dengan berkunjung. Ada orang memahami, ayo kita silaturahmi yuk. Maksudnya apa? Datengin, itu bagian dari silaturahmi, tapi bukan hanya itu. Mau tahu silaturahmi tanpa harus pergi? Kirim duit. Itu silaturahmi. Ya, itu silaturahmi. Nas hadisnya kan begitu. Ada salah satu putrinya Abu Bakar namanya Asma. Asma tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi atat raghibatan ay fil ata. Ya Rasulullah, ibuku yang ketika itu dia belum masuk Islam, ibunya ini datang kepadaku mengharapkan santunan. Afa asiluha, boleh aku bersilaturahmi dengannya? Loh, sudah datang kok mau bersilaturahmi, itu gimana maksudnya? Qala na'am sili ummaki. Iya, sambunglah dengan cara kamu beri santunan. Kira-kira kalau disuruh milih, ini ada kerabat lagi butuh duit, pilih mana? Didatengin atau dikasih duit? Pilih dua-duanya. Ya, cuma kan pakai ongkos lagi. Daripada ongkosnya dibuat beli tiket, mending dikirim aja. Ya kan? Lebih maslahat buat dia dan kita nggak capek-capek. Pahalanya juga insya Allah besar kok. Karena semakin itu bermanfaat, semakin besar pahalanya. Yang ketiga adalah dia tunaikan hak Allah, yaitu dengan zakat. Jangan sampai yang satu ini terbengkalai loh ya. Orang bakhil, orang nggak bayar zakat padahal dia wajib zakat. Atau orang yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hartanya walaupun bukan dalam bentuk zakat. Itu orang bakhil. Walaupun dia banyak sedekah, kalau nggak membayar zakat, bakhil namanya. Nah, tinggal 15 menit. Yang 2, 3, 4 belum nih. Kita bahas ekspres saja ya. Intinya faedah dari hadis ini saja yang kita sebutkan. Jadi faedah dari ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i seseorang menjadi orang yang berkedudukan paling tinggi di akhirat. Dan dengan ilmu syar'i orang yang tidak berharta bisa mengejar ketertinggalannya dibandingkan orang yang berharta, walaupun tidak mungkin bisa sama persis. Paling tidak dari segi pahala niat dia bisa menyamai orang yang pertama tadi. Dan di sini Allah menyebutkan ilmu itu sebagai rezeki, bukan cuma duit. Orang bilang, ayo saya lagi nyari rezeki, mengais rezeki. Wallahi majlis ini juga mengais rezeki ya ikhwan. Wa abdun razaqahullahu ilman. Jadi ilmu itu rezeki, bukan cuma duit.
Bahkan kalau cuma dikasih duit, tidak dikasih ilmu, bencana buat dia, ya enggak? Bi akhbathil manazil, tipikal yang ketiga. Karena apa? Karena kejahilan dia gunakan, dia belanjakan hartanya ini untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dia nggak tahu bagaimana supaya Allah senang kepada dia, dibelanjakan hartanya untuk maksiat. Dan ketika seseorang itu berharta tapi nggak berilmu, ini orang yang paling berpotensi untuk celaka. Antum perhatikan di surat Al-Waqiah, entah ayat berapa nanti bisa dicek. Allah mengatakan innahum kanu qabla dzalika mutrafin, lanjutnya wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Sesungguhnya mereka itu sebelum ini adalah orang yang bermegah-megahan, banyak duitnya, dan mereka selama itu senantiasa berbuat dosa besar. Ada kaitan erat antara hidup megah dengan dosa besar. Kalau tidak berilmu, potensi dia untuk maksiat terbuka. Ada duit kok, apa yang menghalangi dia? Duit ada, mau judi bisa, main perempuan bisa, mau foya-foya bisa. Tapi kalau nggak ada duit, sedikit tertahan dia dengan kemiskinannya. Tapi nggak ada duit, nggak ada ilmu, ngeri. Kayak yang keempat, dia malah mengangan-angankan kalau jadi orang kaya yang bodoh itu, saya akan berhambur berfoya-foya sebagaimana si fulan. Maka dengan niat yang salah ini, karena kejahilannya, dia mendapatkan dosa yang sama, tapi dari segi niat ya. Karena dosa itu dilihat dari niatnya dan dilihat dari efeknya juga. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ada dua yang dicatat oleh Allah, amalannya dan efek dari amalan. Kalau yang keempat ini dia belum beramal, tapi niatnya sudah jelek, dan yang menghalangi dia untuk merealisasikan niatnya bukan karena takut sama Allah, tapi karena belum ada kesempatan. Beda. Memang orang belum berbuat itu kadang dicatat oleh Allah walaupun dia belum berbuat dosa, yaitu manakala yang menghalangi dia untuk berbuat dosa adalah karena kesempatannya belum ada atau hilang kesempatannya. Seperti orang misalnya sudah niat mencuri, dia sudah naik tangga rumahnya orang, tembok rumahnya orang, tiba-tiba alarm bunyi, kabur dia, sudah dicatat berdosa. Tapi kalau dia naik, belum ada alarm, belum ada apa-apa, dia takut sama Allah, dia ingat, astagfirullah, mencuri ini haram hukumnya, saya urungkan, malah dapat pahala. Nah, di sini orang yang keempat ini kenapa dibilang dia berdosa? Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, faman hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, fa in hamma biha wa 'amilaha katabahallahu indahu sayyi'ah wahidah. Siapa yang baru berniat jahat tapi enggak jadi, dicatat satu pahala. Kalau dia berniat jahat kemudian dia laksanakan, dicatat satu dosa. Kok di sini sudah dianggap sama dosanya padahal dia belum berbuat? Karena yang menghalangi orang tipe keempat ini untuk mengikuti perbuatan orang tipe ketiga itu adalah dia belum diberi kemampuan, bukan karena dia takut akibat dosa itu, bukan. Tetap dicatat dia dari sisi niat, dosanya sama, walaupun dari sisi efek yang ditimbulkan tidak sama. Mana lebih besar? Yang ketiga lebih besar, karena dia sudah berbuat, ada efek ya. Contohnya orang niat naudzubillah mau zina, dari segi niat dia sudah dosa. Kalau tidak dia urungkan niat itu karena takut kepada Allah, tapi karena yang mau dizinai misalnya udah keburu dinikahin oleh orang lain. Tapi kalau ternyata dia berzina beneran, naudzubillah, ada efek yang harus dia tanggung, ada dampak negatif yang dia harus tanggung di situ. Jadi lebih besar dosanya dari segi adanya efek buruk tadi. Itu barangkali beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis innamad dunya li arba'ati nafar wallahu taala alam.
Taib, syukron, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Insyaallah setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Namun sebelum membuka pertanyaan dari ikhwan dan akhwat, nanti dari sini Ustadz juga bisa memberikan pertanyaan. Dan sekali lagi kami menyediakan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan, begitu juga bagi ikhwan ataupun akhwat yang memberikan pertanyaan yang terbagus pun akan mendapatkan hadiah insyaallah. Namun sebelumnya sini ada informasi ya, bagi pengendara mobil Honda HR-V dan Avanza dengan plat BH1234YU dan begitu pula Avanza F1408SI. Sekali lagi, plat mobil 1234YU dan F1408SI, harap dikondisikan mobilnya ya, karena ada mobil yang mau keluar. Syukron, barakallahu fiik. Taib, Ustadz, mungkin kita bisa memberikan pertanyaan dulu sembari murojaah, mengulang materi yang Ustadz telah sampaikan, dan insyaallah ada hadiah di sini ya, selain dari yang sudah dapat tadi. Fadhol Ustadz, mau kasih pertanyaan? Pertanyaannya, coba antum simpulkan satu faedah saja dari hadis yang antum dengar ini yang belum ana sebutkan. Aneh ya pertanyaannya ya. Ya, saya nggak mau orang ini biasa imitasi. Saya ingin orang kreatif. Kita ini selama ini dididik untuk imitasi, untuk mengikuti saja. Enggak, ayo kita latihan mengambil faedah dari apa yang kita dengar. Antum sudah mendengar hadis tadi, apa faedah yang bisa antum petik yang belum dibahas? Ada? Silakan. Dari uang yang haram tadi, mungkin syarat-syarat bersedekah itu mungkin tidak bisa langsung masuk seperti itu gitu. Jadi mungkin dari segi sedekah tadi gitu. Bersedekah? Ya, maksudnya ada sebagian orang bersedekah. Maksudnya ada sebagian orang yang bersedekah, tapi bersedekahnya dengan cara yang salah. Misalkan dari harta riba, terus juga dari harta-harta yang haram yang diambil, gitu. Ya. Sehingga itu akan menimbulkan apa? Ya, dosa yang besar. Dosa yang besar. Dan sebab dia sampai berbuat itu karena tidak mempunyai ilmu. Ahsan, bagus. Ya. Jadi boleh jadi orang yang berharta itu juga bersedekah. Nah, ini hadiahnya harus lumayan ini, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Ana tambahin jeruk satu ya. Masya Allah. Dapat yang bingkisan sama jeruk satu, Ustaz, ditambah. Oke. Bagus. Jadi jangan difahami bahwa orang yang tidak berilmu tapi berharta itu nggak pernah sedekah. Kalau antum perhatikan, orang-orang kaya itu dia juga punya sisi sosial loh. Orang-orang konglomerat kelas dunia itu dia punya sisi sosial, tapi itu sedikit pun tidak akan bermanfaat di akhirat. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu mikrofon biar semua dengar faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja jawabannya. Faedah yang saya dapat di sini, hendaknya ketika kita memiliki harta dan ilmu, Hendaknya apa? hendaknya ketika kita memiliki harta dan ilmu, kita manfaatkan ilmu itu untuk masyarakat. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas an faikulin nas, sebagai manusia adalah orang bermanfaat bagi orang lain.
Yang kedua, dikatakan dalam hadis itu ialah hendaknya kita memberikan di situ ketika kita mempunyai harta, hendaklah kita memberikan harta itu dengan sedekah, karena di sebagian harta itu ada milik hak orang lain. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menurut antum? Bisa difahami? Mengena nggak terhadap hadis ini gitu Ustaz? Hikmah itu. Jadi tadi yang pertama adalah ketika kita memiliki harta dan ilmu, hendaknya kita memanfaatkan untuk orang lain, karena di dalam hadis Rasul mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan harta dan ilmu kita bisa memanfaatkan diri kita, dan itu merupakan amal kebaikan bagi diri kita. Yang kedua, dengan kita bersedekah, kita memiliki harta, setidaknya di harta ini kita ada hak milik orang lain yang harus kita sedekahkan. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Labas, bagus. Usahanya Ustaz ya? Hah? Usahanya. Iya. Usaha untuk menjawab. Usaha menjawab dan lumayan. Lumayan. Lumayan nyambung juga dengan teks hadis. Ada yang lain? Sebentar Ustaz, mohon maaf. Mungkin kalau untuk akhwat kita berikan hadiah bagi akhwat yang bisa memberikan pertanyaan yang terbagus yang masih berkaitan dalam materi, ya. Jadi akhwat silakan ya, berikan pertanyaannya, nanti dikasih aja tanda bahwasanya ini dari akhwat, ya. Pertanyaan yang bagus nanti akan dapat Dengan nama mestinya Ustaz. Iya, jangan nama. Loh enggak, ada namanya kan, kita nggak tahu gimana mau milih. Oh iya, betul. Jadi gimana Ustaz? Nama sama nomor HP? Namanya ditulis. Namanya ditulis ya? Iya. Baik. Ada lagi yang mau memberikan faedah? Fadl Bang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya orang yang paling miskin dia bisa bersedekah, tetapi bukan dengan harta. Setiap paginya dia salat duha, insyaallah itu bersedekah, karena setiap paginya kita dituntut untuk bersedekah, yaitu dengan cara melenturkan tulang-tulang kita untuk bersujud kepada Allah. Menurut saya ini orang miskin, sangat miskin, bisa juga bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bagaimana dia tahu cara bersedekah? Dengan Salat duha. jauh, jangan diambil dulu mikrofonnya. Biar faedahnya nyambung, itu saya harus tanya dulu. Kok bisa si miskin ini bersedekah? Iya, dengan ilmunya si miskin dia bersedekah dengan salat duha. Nah, ya, Syukran. bagus juga ini faedahnya. Jadi sedekah itu tidak terbatas dengan harta. Kalau dia ini berilmu, dia tahu cara sedekah itu macam-macam. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan ma'ruf itu sedekah. Pernah dengar hadis yang di Arba'in Nawawi itu, inna bikulli tasbihatin sadaqah wa bikulli tahmidatin sadaqah wa bikulli tahlilatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah, dan lain-lain. Tasbih sekali sedekah, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, ketemu saudaranya senyum. Ada orang kesulitan menaikin kendaraan, dibantu, atau kesulitan untuk mengangkut barangnya, dibawakan. Itu semua sedekah. Nggak perlu kaya kan? Perlu jadi orang kaya untuk bisa tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Yang diperlukan apa? Ilmu. Ya, bagus.
Masih berapa nih sisa waktunya? Tambah jeruk lagi, nggak apa-apa. Tambah jeruk. Mungkin pertanyaan, Ustaz? Pertanyaan ya, fadhal. Antum bacain deh pertanyaan. Sini ada pertanyaan, apakah harta yang didapat dari harta haram lalu disedekahkan juga mendapatkan pahala jika efek di dalam sedekah tersebut bermanfaat dan bermaslahat? Tergantung, kalau harta haram disedekahkan maka tidak ada pahalanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima, tidak akan memberikan pahala terhadap suatu amalan kecuali kalau sumbernya juga baik. Nah, tapi salah satu cara untuk membebaskan diri dari pengaruh buruk harta haram itu dengan memberikannya ke orang lain. Cuman jangan mengharap pahala. Jadi bid'ah nanti kalau mengharap pahala dari harta haram malah jatuhnya bid'ah. Niatnya apa? Kalau diberikan, pokoknya saya mau melepaskan diri, misalnya dari uang riba, harta-harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya, atau yang berpindah ke tangan seseorang dengan cara-cara haram tapi dengan suka sama suka. Contohnya suap menyuap, haram, tapi yang ngasih suap rela, yang minta juga rela, yang menerima juga rela. Ini harta haram. Kalau udah pindah di tangan bagaimana? Dikembalikan? Oke, enakan kalau dikembalikan. Dia sudah nyuap untuk sesuatu yang batil kok duitnya kembali. Kasihkan ke orang lain, jangan mengharap apa-apa. Harta profesi-profesi haram, misalnya dulunya pernah jadi tukang ramal, dukun, dulu pernah jadi musisi, pernah jadi bintang film, ya. Ini semua profesi-profesi haram. Ketika itu sudah pindah, penghasilan itu pindah ke tangannya, pernah jadi pegawai bank, apakah dengan cara dikembalikan? Wah, kesenangan, ya. Bukan, tapi dengan cara dibelanjakan selagi dia mampu untuk menghidupi dirinya dengan sumber penghasilan lain, dia lepaskan itu. Bukan dalam untuk mencari pahala loh ya, bukan. Kalau mau cari pahala harus dari penghasilan halal. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Orang tua ana keduanya telah meninggal dunia, maka sekarang ana ditanggung oleh kakak ana, baik biaya sekolah ataupun termasuk kehidupan sehari-hari. Apakah ana termasuk orang yang minta-minta, Ustaz? Jadi orang tuanya sudah meninggal, Ustaz. Kalau termasuk minta-minta, bisa iya bisa enggak. Lah dia ini tiap harinya ditanggung itu, misalnya harus minta dulu baru dikasih, atau sudah rutin dikasih tanpa minta. Kalau dia minta dulu baru dikasih, ya lihat statusnya dia di sini termasuk 1 dari 3 tadi atau tidak. Ya, bisa saja begini, sekarang saya belum mampu mandiri, tapi nanti insya Allah kalau saya disekolahkan sama kakak saya dan akhirnya saya bisa menjadi orang yang berilmu, mendapatkan pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus, saya akan balas itu kembalian apa? Jasanya dia, insya Allah tidak apa-apa. Ini mimbab ta'awun, ya, dalam rangka saling menolong, karena kakaknya juga mungkin gak akan selamanya dia bisa biayain sekolah, dan suatu saat juga kakaknya butuh sama adiknya, kakaknya pensiun, adiknya gantian. Ya ini ta'awun, nggak apa-apa, toh kan sesama keluarga. Memang ada hak lebih. Al-aqrabuna aula wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, mereka yang terikat hubungan rahim,
itu lebih pantas untuk diperlakukan dengan baik oleh sesama kerabatnya. Kalau ingin berbuat baik, ingin sedekah, yang paling afdal sedekah kepada kerabat, karena itu selain sedekah jatuhnya juga silaturahim. Kalau sedekah sama orang lain cuman sedekah sama kerabat, sedekah dan silaturahim, insya Allah nggak apa-apa ya, asalkan begitu dia bisa mandiri, stop, jangan diterus-terusin, gantian berbuat baik. Nah, sini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ana mau bertanya, bagaimana cara Ana agar bisa berlepas diri dari sulitnya dunia, dan Ana ingin memulainya dari ibadah dan ingin meninggalkan dunia, karena tujuan Ana ingin mendapatkan syafaat di akhirat, sebab godaan dunia terlalu sulit untuk ditinggalkan. Syukron Ustaz. Jadi minta nasihat. ya ini idealis banget. Tapi kayaknya dia nggak bisa tinggal di dunia ini kalau punya konsep pemikiran seperti itu. Dia harus pindah ke akhirat sana. Dia harus meninggalkan dunia dulu. Lah bagaimana orang hidup di dunia kok? Ya mau nggak mau. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i dan juga gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan begini, laisa min hubbika dunya talabuka minha ma la budda minhu. Ini bagus, untuk dicatat, bagus ini ya, kata-kata mutiara ini. Laisa min hubbika dunya talabuka minha ma la budda minhu. Tidak termasuk cinta dunia manakala engkau mengejar dunia ini yang tidak bisa tidak engkau harus dapatkan. Contohnya apa? Ma'isyah. Untuk bisa ibadah harus hidup atau bisa mati? Orang mati bisa ibadah nggak? Nggak bisa. Jadi kalau Anda ingin ibadah, Anda harus bertahan hidup. Semua cara untuk bertahan hidup yang Anda lakukan itu tidak termasuk cinta dunia. Kalau tujuannya agar Anda tetap bisa ibadah. Untuk bisa ibadah Anda harus punya kesehatan yang bagus. Maka menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup ya. Dengan memakai pakaian yang melindungi badan dari kedinginan atau dari kepanasan, dengan punya tempat tinggal yang layak, yang bersih. Jangan tinggalnya di kolong jembatan. Ah, saya nggak mau dunia, buat apa? Saya punya rumah, saya mau di kolong jembatan aja. Jadi gembel, nggak jadi orang normal. Nggak bisa dia ibadah dengan normal kalau kondisinya dia seperti itu. Untuk bisa beribadah fokus, Anda harus beristri kalau masih jomblo. Karena kalau nggak beristri fitnahnya besar. Kalau punya istri nggak dinafkahi, nggak ada yang mau jadi istri ente. Ya, jadi Anda harus punya penghasilan. Ini bukan termasuk cinta dunia, karena la budda minhu, suatu konsekuensi. Secukupnya saja. Jadi ibadah itu jangan dibayangkan duduk di masjid di pojokan wirid gitu ya, sambil geleng-geleng gini kepalanya, datang waktu sholat nggak pernah keluar dari masjid. Itu bukan ibadah ala sunnah Rasulullah, itu ibadah ala tasawuf. Nanti jadi tukang minta-minta, pasti jadi tukang minta-minta. Siapa yang mau ngasih duit dia? Dia mau makan duitnya dari mana kalau nggak minta? Kecuali dia anak konglomerat, dapat warisan 1 triliun, ya monggo silahkan. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Jadi nggak seperti itu cara menyikapi dunia. Cari dengan cara yang halal, pergunakan untuk keridhaan Allah. Nah, tapi di sini ada pertanyaan juga, Ustaz, berkenaan tentang batasan meminta-minta. Apakah boleh sang anak meminta-minta kepada orang tuanya? Kemudian kalau orang tersebut ya adalah relawan untuk memberikan bantuan kepada binatang-binatang yang ada di jalan, boleh nggak dia minta-minta untuk itu semua? Memberikan bantuan kepada binatang, misalnya anjing liar ataupun kucing yang ini, komunitas seperti itu, dia minta sumbangan dari orang untuk peduli terhadap kucing. Saya kira tadi minta sumbangan buat pengungsi, buat manusia ya.
Malah binatang lebih disayang daripada manusia. Jadi kalau anak minta ke orang tua, itu anak meminta haknya, hak anak untuk dinafkahi oleh orang tua. Istri minta kepada suami nafkah, itu minta haknya, nggak ada yang tercela di sini. Itu hak dia kok. Seperti seorang pegawai minta gaji, ya haknya dia dong. Kan dia memang kerja, masa udah kerja nggak digaji diem aja? Salah itu. Hak anda harus minta. Kalau nggak dikasih gaji diem aja, terus mau makan dari mana? Mau ngemis, malah nggak bener jadinya. Itu hak anda. Jadi yang dicela oleh Rasulullah itu bukan seseorang yang meminta haknya, bukan meminta sesuatu yang sebetulnya tidak ada haknya dia di situ. Makanya dibatasi dalam 3 hal tadi, dalam 3 kondisi tadi. Kalau anak minta orang tua nafkah, itu hak dia. Orang tua minta ke anak juga haknya orang tua. Orang tua juga wajib dinafkahi oleh anaknya. Jadi nggak ada hal yang tercela di sini. Kemudian kalau dia minta buat binatang, kenapa nggak buat manusia aja? Ya, bukankah masih banyak orang-orang yang kelaparan? Kalau dia minta buat binatang ya boleh-boleh saja, tapi ada yang lebih terhormat daripada itu. Ya. Buat manusia yang masih kelaparan, buat saudaranya dia, buat kerabatnya, buat kaum muslimin di belahan dunia sana, itu lebih mulia daripada minta buat binatang. Ya, kelompok pecinta alam, pecinta penyayang binatang, itu semua tradisi barat itu. Di barat sana orang lebih sayang sama binatang daripada sama manusia. Jadi diperlakukan seperti memperlakukan manusia, itu budaya kafir. Buktinya apa? Mereka lebih senang miara anjing daripada punya anak. Karena anjing lebih setia daripada anak kandung. Ya. Mereka mengidolakan binatang-binatang seperti itu. Kalau Islam nggak terlalu berlebihan. Ya boleh sedekah sama anjing boleh, tapi kalau minta-minta buat kemaslahatan anjing, buat kemaslahatan kucing, itu perbuatan yang konyol ya. Insya Allah mereka tetap hidup kok, ditanggung rezekinya sama Allah. Nah, di sini ada pertanyaan dari akhwat Ustaz. Anda mau bertanya, apa hukumnya seorang anak membantah seorang bapaknya karena membela ibunya yang berbohong masalah uang, dan uang tersebut semata-mata untuk menyekolahkan anak tersebut? Apakah itu berdosa atau uang tersebut haram? Bagaimana Ustaz? Taib. Itu kan bagian dari memberi nafkah bil ma'ruf ya. Istilahnya seorang kepala rumah tangga menafkahi anak istrinya dalam konsep kehidupan normalnya manusia, itu tidak hanya menanggung makan minum dan tempat tinggal, tapi juga pendidikan. Kalau memang biaya pendidikan yang diminta itu yang wajar, yang layak untuk orang dengan status sosial seperti itu, tapi nggak diberi oleh bapaknya, maka si istri di sini alias ibunya anak-anak boleh mengambil harta suaminya ini sebatas yang diperlukan bil ma'ruf tadi, sesuai dengan standar kelayakan umum, sesuai dengan tempat dia tinggal, latar belakang ekonomi dan sosial orang tersebut. Dan kalau si anak belain ibunya, dia nggak berdosa, karena dalam rangka memperjuangkan hak mereka. Dan bohong suami istri dalam tujuan-tujuan yang baik itu termasuk yang dikecualikan ya. Misalnya biasanya bohong itu lebih sering dilakukan oleh mereka yang berpoligami. Dia punya istri lebih dari satu, dia bilang ke istri yang pertama, kamu adalah istriku yang paling kucintai. Ketemu istri yang kedua, dia bilang perkataan yang sama. Gombal ya, orang Jawa bilang gombal ini. Tapi nggak apa-apa, padahal sebetulnya ada yang lebih dicintai.
tapi dia bilang kamu saya yang paling aku cintai, biar seneng aja, itu nggak apa-apa. Termasuk dusta yang diperbolehkan. Salah satunya adalah wahadithur rajuli ma'a imra'atihi, termasuk dusta terhadap musuh dalam peperangan alias tipu daya, itu juga dikecualikan. Nah, apabila hidup dengan orang tua dan kita tahu harta tersebut bukanlah dari harta yang halal. Dia seorang anak ya, hidup dengan orang tua yang orang tuanya bekerja di pekerjaan yang haram. Bagaimana hukumnya sang anak makan harta orang tuanya? Yang dosa di sini orang tuanya. Adapun anak dan istri yang dinafkahi, kalau di sini statusnya anak ya, karena orang tua ini bisa bapak, bisa ibu, bisa dua-duanya. Saya nggak tahu siapa yang dimaksud. Kalau kedua orang tuanya itu bekerja dan dua-duanya berprofesi haram atau bekerja dengan di bidang-bidang yang tidak halal, kemudian dari hasil pekerjaan itu digunakan untuk menafkahi anaknya, yang menanggung dosa adalah orang tuanya. Si anak ikut terpengaruh nggak? Mungkin ikut terpengaruh, tapi nggak dosa dia. Jadi bukan berarti tidak dosa itu tidak terpengaruh loh ya. Nabi kan tadi bilang tentang orang yang sulit dikabulkan doanya itu adalah gara-gara dia diberi makan dengan cara yang haram. Dianya tidak dosa karena yang ngasih orang lain, dia mendapatkannya sebagai nafkah buat si anak. Cara dia mendapatkan harta ini cara yang halal, diberi oleh orang tua. Ya nggak usah jauh-jauh lah, antum jual beli sama non muslim. Atau Nabi SAW ketika meninggal dunia itu dalam keadaan menggadaikan baju besinya kepada saudagar Yahudi untuk menjamin sejumlah gandum yang dibeli oleh Rasulullah. Rasulullah membeli tidak pakai duit, belum ada duitnya. Nabi memberikan jaminan berupa baju besi, dan meninggal dalam keadaan tergadai baju besinya. Padahal orang Yahudi itu disebutkan dalam Al-Quran punya kebiasaan buruk. Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka punya kebiasaan makan riba, mengambil riba dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Jadi profesi Yahudi itu sering bergelimang dengan hal-hal yang berbau ribawi dan berbau pendapatan haram. Tapi ketika akadnya dengan Rasulullah itu jual beli halal, buat Rasulullah gandum yang dibeli dari Yahudi itu halal. Haramnya adalah Yahudinya sendiri. Bagaimana cara dia mendapatkan gandum tadi, dengan cara riba atau bukan, itu yang tanggung jawab si Yahudi. Anak ini dinafkahi oleh orang tua. Nafkah itu adalah sebab yang halal. Suatu harta berpindah ke tangan orang lain, dikasih, dihadiahi. Misalnya anak kasih hadiah ini ke Ustadz Bilal ya. Halal buat Ustadz Bilal, halal karena dikasih hadiah. Yang nggak boleh itu kalau berpindah dengan cara haram, seperti berpindah sebagai suap walaupun dinamain hadiah, haram. Atau sebagai apa misalnya, atau diambil secara paksa, dirampas, dirampok, dicuri, hasil menipu orang lain, haram. Tapi kalau diberi dengan sukarela sebagai nafkah, sebagai hadiah, halal. Walaupun dia mendapatkan harta itu sebelum diberikannya dengan cara yang haram, itu urusan dia. Nah, tapi kalau sudah bisa mandiri, stop. Jangan terus-terusan, nanti nggak berkah. Ya, pengaruh buruk itu bisa saja mengenai. Nah, ini bertanya sama dari akhwat juga, Ustaz.
Ana mau bertanya, jikalau kita ditipu teman sendiri, apakah ana harus sabar atau melawannya, Ustaz? Lihat-lihat. Ditipunya ini karena apa? Karena keteledoran dia atau karena kekurang ajaran temennya? Dan apakah dia korban pertama dan si penipu ini kemudian menampakkan penyesalan dan tidak mengulang lagi, ataukah dia sudah korban kesekian? Kalau dia bukan korban pertama dan memang yang berbuat jahat ini tidak menampakkan adanya indikator-indikator bertaubat, lawan sebagai bentuk nahi mungkar. Kalau setiap orang yang jadi korban penipuan diem, jatuh korban kedua, ketiga, keempat, sebarluaskan, hati-hati si fulan ini suka nipu, saya korbannya, hati-hati kalau mau amalah sama dia. Ini termasuk ingkarul mungkar, nahi mungkar. Tapi kalau kelihatannya dia ini benar-benar khilaf ketika itu, jumlahnya juga nggak seberapa, dan menampakkan penyesalan, nggak pernah terdengar lagi ada kasus, ya silahkan dimaafkan. Nah, sedekah apakah yang paling afdol yang dapat seorang wanita, dalam kata di sini seorang istri, bisa lakukan? Sedekah apa yang paling afdol? Ya, sedekah paling afdol itu relatif ya, karena macam-macam sedekah itu. Kadang dilihat dari keikhlasannya, walaupun kecil, ketika itu ditunaikan dengan ikhlas jadi afdol dia, dibandingkan yang besar tapi ada ketidakikhlasan. Atau ketika sedekah itu kemudian diiringi dengan perkataan yang menyakitkan, walaupun dia besar bisa hilang pahalanya, alias afdoliyah itu sesuatu yang banyak sekali faktor-faktornya. Sedekah kepada suami, senangkan hatinya suaminya, layani dia dengan baik, itu sedekah. Kalau dibandingkan dengan sedekah ke orang lain, mending sedekah kepada suami, walaupun dengan membayarkan sesuatu. Kalau suaminya butuh, lebih afdol sedekah kepada suaminya, sebagaimana kisahnya Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Ya, Zainab mau sedekah, kata Ibnu Mas'ud, mendingan kau kasihkan aku, itu emasmu itu. Ah, masa? Siapa yang bilang? Rasulullah yang bilang begitu. Zainab nggak percaya, dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud bilang begini. Benar Rasulullah, dia lebih berhak mendapatkan sedekah? Iya, betul. Ya, jadi relatif. Atau saat sedekah itu demikian bermanfaat, maka saat itu dia lebih afdol daripada saat-saat lainnya. Sedekah ketika seseorang lagi pelit-pelitnya sama duit, lagi nggak punya, dan dia cinta banget sama duitnya, itu lebih besar. Dan saat dia sedang dalam keadaan lapang, ya, sehat, masih muda, lagi semangat-semangatnya cari duit, dia sedekah, itu pahalanya lebih besar daripada saat dia sudah sakit-sakitan mau mati. Apa yang mau diharapkan? Sebanyak-banyaknya dilepas, beda pahalanya dengan saat dia masih semangat-semangatnya. Khairus sadaqah an dhahril ghina wala tumhil. Jangan kau tunda-tunda sedekah itu sampai ketika kamu sudah mau mati baru dia bikin wasiat, buat si fulan segini ya, buat si fulan segini, buat si fulan segini. Bentar lagi mati, pantas. Toh akhirnya kan juga bakal pindah, toh dari sekarang dipindahkan. Nah, artinya banyak sekali faktor-faktornya yang menjadikan sedekah itu lebih afdol ataukah biasa-biasa atau bagaimana, banyak faktornya. Nah, tadi pertanyaan terakhir itu, Ustaz. baik. Jadi pertanyaan terbaik udah dapat belum? Tadi cuma dapat 3 nih, Ustaz. Dapat 3. Yang lain juga kayaknya nggak kasih nama. Jadi sini ada 3 akhwat ya. Yang tadi pertanyaannya dibacakan. Anda bacakan namanya, Ustaz, sini. Yeah.
Yang pertama, Gini aja, pertama, kedua, ketiga gitu aja. ya, yang pertama Evit, yang kedua Ica, yang ketiga Riza. Nanti bisa, Nanti jurinya antum ya. Mana yang terbaik dari 3 pertanyaan ini? iya, atau tiga-tiganya dapat semua. Iya, dibaca semua. Dibaca semua nggak apa-apa kalau masih cukup hadiahnya. Iya, cukup Ustaz. Ya sudah, kasih semua aja. Tapi ikhwan dan akhwat sekalian, demikianlah Tabligh Akbar sesi yang kedua ini, ya. Alhamdulillah banyak faidah yang dapat kita ambil, ya, dari kajian ini, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, mengokohkan ilmu tersebut dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ingatkan kembali, jangan lupa esok pagi subuh hari Senin di Masjid Al-Munawarah, ya, Masjid Munawarah berlokasikan di parkir Bandara Baru. Insyaallah kita akan masih bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan LCMA. Maka kami selaku dari panitia pula mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada Ustadz dan kepada jamaah sekalian, dan kami pun mengaturkan mohon maaf dengan sebesar-besarnya atas setiap kekurangan dan begitu pula pertanyaan yang banyak sekali tidak dibacakan karena kekurangan dari kami. Maka kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan.